adik-adik di sini mau cari belut. Adik-adik, ada kah? Adik-adik saya jatuh ini, kotor semuanya. Ini gimana? Ini yang 90 derajat ini gimana nih ya? Semangat! Mendaki tanjakan lagi nih. Iya nih. Sengit sekali itu. Itu kayaknya salah jalur itu. Udah mau kemana? Sebut ulen apa? Ini udah mulai diambil kak Pak. Miringkan, ha. Yeay, mulai pandai katanya. Saya disemangatin ibu-ibu di sini. Selamat ulang tahun untuk Trans 7. Selamat ulang tahun untuk Transmedia. 2 dekade Trans 7. 2 dekade Transmedia. Semoga selalu mengedukasi, makin keren dan terus mengudara dengan tayangan-tayangan yang makin keren dan menginspirasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi anak-anak di Jorong Tabe, musim panen padi adalah waktu yang paling bagus untuk mencari belut di sekitar sawah. Mereka biasa berburu belut selepas jam sekolah. Jadi saya dan adik-adik di sini mau cari belut di kolam yang ada letaknya di sawah-sawah ini. Nah ini langsung nyemplung karena pas sampai sini semua adik-adiknya udah langsung semangat mau cari belut. Berbeda dengan daerah lain, di sini berburu belut hanya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Nah ini dia punya umpan juga unik nih karena ini pakai cacing, bukan sembarang cacing. Ini cacingnya namanya cacing gilo. Terus ini juga pakai rumput ilalang, gak pakai benang. Nah ini nih. Yaudah deh, saya mau lanjut dulu ya sama adik-adik, mau coba cari belut. Cacing gilo sengaja dipilih karena cacing jenis ini tidak gampang putus saat dimakan belut, sehingga belut masih bisa ditarik keluar sarangnya. Sedangkan batang ribu-ribu digunakan sebagai pengganti tali nilon. Memancing belut dengan cara tradisional susah-susah gampang. Terlalu kencang saat menarik bisa memutuskan ribu-ribunya, sedangkan menarik terlalu lemah membuat belut terlepas. Itu kayaknya ada kah? Ada! Mana? Wah, itu besar! Itu besar sekali. Itu besar. Ini besar sekali. Ya ampun Tuhan, itu dia. Ini kayak apa ini? Coba saya boleh. Dia besar sekali. Woi, aduh adik. Saya juga jatuh. Kita dapat belut. Mukanya pada lampu. Aduh, kita dapat tapi tidak apa-apa. Adik-adik saya jatuh ini, kotor semuanya. Ini gimana? Yaudah kita cari belut lagi ya, sambil main. Anak-anak selalu punya cara untuk bersenang-senang. Seperti sekarang ini, saat hujan mengguyur dan suhu hanya belasan derajat Celcius, mereka memilih bermain lumpur untuk menghangatkan badan sembari memancing belut. Saya diserang terus loh sama adik-adik ini sampai masuk mata. Kakaknya kamera juga. Aduh, saya kabur dulu. Kak Seli dapat lagi nih. Kita semua sudah dapat. Adik-adik, sini ada. Dan memang selalu seru
olah menjadi makanan dan makanan khas daerah sini. Ikuti jejak saya. Kaya dengan protein dan vitamin, belut menjadi salah satu makanan favorit di Sumatera Barat. Maka tak heran kalau beragam olahan berbahan belut tersedia di provinsi ini. Nah, ini belutnya kita sudah mau dibersihin sekarang ya Ibu. Terus mau diolah jadi dendeng balui. Kalau di sini bilangnya dendeng belut, itu dendeng balui. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pembuatan dendeng balui dimulai dari membersihkan belut dan meremukkan tulangnya. Setelah itu, belut diberi bumbu khas Minang. Nah, jadi sudah siap bumbunya, sekarang mau dikasih asam dulu biar amisnya tuh hilang. Biar makin nikmat. Oh, dibalikin. Nah, sudah selesai. Balik dulu, baru kita masukin bumbu. Balikin dulu. Balikan dulu. Oke, di sini ya Ibu. Oh, dikit-dikit ya. Lulur. Oh, dilulur. Ya ampun, belutnya dilulurin dulu pakai bumbu. Nah, setelah semuanya digaramin dan dibumbuin, kita mau jemur. Biar menghilangkan kadar airnya. Lama penjemuran tergantung pada cuaca. Semakin terik mataharinya, semakin sebentar belut dijemur. Pada kondisi normal, penjemuran belut berlangsung sekitar 6 jam. Nah, ini sudah bisa dipotong ini. Yang mana dulu? Yang ini dulu, yang paling besar. Kita potong dulu. Ini Bu, silakan. Nah, ini lagi dipotong-potong sama ibunya yang sudah biasa potong. Ekornya dulu. Saatnya menggoreng belut. One try. Wow, sabar Ibu. Ibu. Sabar dulu. Permisi. Oh, dia langsung membuat buletan. Nah, ini sudah kering, sudah matang, jadi kita sudah mau angkat biar kita langsung makan sama-sama. Ya Bu, boleh Bu. Nah, kalau makanan kayak gini nih paling enak kalau ditambah sambal. Apalagi di Minang kan kita terkenal dengan makanan yang pedas. Jadi coba Bu. Rasanya gurih dan enak. Terus ditambah sambalnya juga pedas, jadi cocok banget nih sama mulut-mulut kita, mulut-mulut Indonesia yang suka makan pedas dan gurih. Beruntung sekali saya berkunjung ke sini. Bisa menikmati belut langsung dari sawah dan dimasak di alam. Sungguh kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Nah, ini nih. Kemarin kita sudah panen sama adik-adik di sini, sekarang juga makan sama ibu-ibu di sini. Ini menunjukkan banget kalau misalnya orang-orang di sini ramah dan juga bersahaja. Terima kasih ya Ibu, saya sudah dikasih makanan enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo. Alam yang asri dan masih banyaknya hutan heterogen membuat Jorong Tabe menyimpan potensi hasil alam yang tersembunyi. Ya, sekarang saya dan masyarakat di sini mau pergi mencari bilongkiang di atas bukit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Titik yang saya tuju adalah Bukit Puncak Karang. Jaraknya hanya sekitar 6 km dari pemukiman. Ini yang 90 derajat ini gimana nih ya?
Ini ekstrim sekali. Nah. Sabar. Coba Bu. 1, 2, 3. Selamat saya. Terima kasih Bu. Iya. Ibunya capek jatuh. Susah sekali memang ini medannya, harus ditolong. Ayo Ibu, bisakah? Panjang sekali sudah. Semangat! Mendaki tanjakan lagi. Iya nih. Masih kuat? Oke, baik. Mantap. Berapa meter lagi nih ya kira-kira? Wah, waduh, saya jatuh lagi. Itu tinggi sekali. Ini kita sudah sampai kah? Ibu? Kita sudah sampai di tempat mau ngambil bilongkiang. Akhirnya kami sampai di lokasi hamparan perkebunan tempat bilongkiang biasa tumbuh. Dari hasil penelitian salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat, tanaman ini hanya tumbuh di sekitar Bukit Puncak Karang. Tanaman jenis rimpang ini biasa hidup di dataran tinggi, tebing terjal, dan berlumut. Udah ada ya Bu, di situ kah? Ada buahnya. Buahnya warna merah. Ini udah matang Bu, udah bisa diambil. Bilongkiang biasa dimanfaatkan umbinya. Umbi yang bisa dikonsumsi adalah umbi muda yang muncul di permukaan tanah. Ini ya Ibu. Tergelincir lagi, tapi aduh sakit tempatnya. Ibu kira-kira ada tempat yang lain tidak ya? Yang tidak terlalu miring begitu. Adakah? Ada. Kita ke sana saja ya, karena kalau lereng-lereng begini, saya terluncur terus. Oh ini pohonnya lagi ya Bu ya? Iya, ini pohonnya. Kayaknya ada itu. Wah, ini pohonnya. Iya. Oh ada lagi, aduh. Bisa. Ya ampun jatuh lagi. Ini kita dapat lagi buahnya. Nah yang ini tuh bedanya sama yang ini, yang ini udah mateng ya. Dan ini yang masih muda. Bedanya tuh dia punya sirip-sirip ini. Ini udah mengembang. Jadi udah kelihatan banget nih kalau dibedain. Di habitat alaminya, bilongkiang bisa dipanen sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah ini kita sudah dapat banyak ya Bu. Kita cari lagi aja ya Bu. Iya. Kita mau cari lagi biar dapatnya makin banyak. Ayo Bu, kita cari lagi. Tanah yang subur membuat bukit ini memiliki beragam tanaman khas yang bisa dimanfaatkan. Halo Bapak, ini apa Pak? Ini namanya untuk sayur tungke. Si tungke, beda sama ini ya? Beda sama ini. Beda. Ternyata ada lagi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk Ini kan bisa dimasak. untuk sayur. Oh, Jadi, sayur. Seperti ini. Si tungke hanya dikonsumsi batang mudanya. Caranya, batang muda diambil, kemudian dikupas hingga menyisakan empolnya. Ini ada lagi kah Pak yang bisa dilihat? Yang mana nih Pak? Yang itu. Tidak ada lagi. Oh kecil ya ternyata. Mau diambil? Boleh Pak, diambil aja. Kecil ternyata. Tapi ini. Harus dikupas Harus lagi ya? dikupas lagi. Saya kira yang ini Pak. Ya. Oh ternyata yang kecilnya ya. Puas memanen bilongkiang, sekarang saatnya memasak. Nah ini dia bahan-bahannya. Kita hari ini mau mengolah bilongkiang ini jadi makanan khas di sini. Ini bukanya kayak gimana ya Bu? Kalau pakai tangan ternyata bisa, jadi nggak perlu pakai pisau. Karena bilongkiang adalah pelengkap masakan, kali ini tanaman ini dimasak gulai ikan nila. Cara masaknya tidaklah sulit, cukup menggunakan bumbu dasar dan santan. Warga setempat biasa mengonsumsi bilongkiang di bulan Ramadan. Rasanya yang khas membuat tanaman ini dipercaya sebagai penambah nafsu makan.
Nah, ini udah mateng nih. Sekarang kita waktunya makan. Rasanya enak banget. Pokoknya dia punya bilongki yang itu lembut, terus juga apa ya, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam-dalam. Jadi lembut, nikmat, enak dimakan. Alam menyediakan semua kebutuhan. Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkannya. Jadi sesuatu yang diperjuangkan tuh memang selalu berbuah hasil manis kalau kita berusaha. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut memotret salah satu desa yang masih melestarikan tradisi yang berlangsung turun-temurun. Suara Paraka menandai dimulainya kegiatan besar di Jorong Tabe. Tapi ini kayak nggak ada nadanya. Tapi nadanya dari mana, Pak? Ah, lidahnya ini. Oh, dari ini sendiri berarti. Kayaknya, oh, ramu doai, duduklah dulu. Oh, itu lagunya. Jadi sambil main sambil bernyanyi ya. Iya. Artinya ditiup. Iya. Nah. Kok tidak keluar bunyinya, Pak? Tidak keluarnya. Tapi memang itu kayak bernyanyi. Jadi ini tuh nggak keluar bunyinya kalau saya cuma tiup. Udah, kita kasih ke ahlinya aja. Siap. Lewat mana, Pak? Sini. Oke, baik. Kehangatan dan kebersamaan warga Jorong Tabe langsung terasa saat saya datang. Puluhan warga melakukan goro atau gotong royong memanen padi. Yang artinya sudah boleh panen. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita panen. Selain berfungsi untuk menjaga kebersamaan antar warga, sistem goro adalah cara termudah dan termurah untuk memanen padi. Warga mendatangi sawah yang akan dipanen, kemudian memanen bersama-sama. Cabit. Kita sabit. Untuk pertama kalinya. Begini? Bukan gitu. Salah. Lihat Ibu. Nah. Nih. Oh. Miring ya? Raswe. Segeh raswe. Iya, sini ya. Nah, kayak gitu dipegang dulu, baru kita miringkan. Yeay, mulai pandai katanya. Saya disemangatin ibu-ibu di sini. Ini Bu. Padi yang telah dipotong dikumpulkan di atas loneh, yaitu kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga kaki-kakinya tidak tenggelam di dalam lumpur. Ini udah mulai diambil, Kak. Piranti ini berpindah-pindah tempat mengikuti warga yang memotong batang padi. Saya mau ditarik lagi karena di sini sudah habis ya. Jadi kita ditarik. Semangat. Iya. Udah bisa nih. Ini kayak keranjang belanjaan kalau di supermarket. Ini dia. Sudah banyak. Tadi sudah 2 ya, iya Bu? Iya. Boleh sana. Saya harus bantu ibu yang di sana lagi. Udahnya bawa segini banyak. Saya juga mau coba, tapi ini tinggi banget. Coba kita ini ya Bu. Saya coba. Berat juga. Taruh di mana Bu? Kepala. Taruh dikit.
Serius ini Ibu, taruh di kepala. Oh Tuhan, berat. Aku ini berat. Ibu berat. Berat sekali. Saya lewat mana ini Ibu? Saya lewat sana jauh. Kakak ini masih lanjut. Alat bantu yang saya gunakan bernama kanduang, terbuat dari anyaman bambu dan plastik. Aduh, Ibu minta maaf ini jatuh. Berat banget jatuh. Aduh, maaf ya Ibu. Masih bisa ditumbuk, masih bisa ya. Ternyata masih bisa dijemur dan ditumbuk, jadi nggak terlalu ini ya Bu. Nggak apa-apa. Yang penting Sally semangat katanya. Semangat Ibu. Terima kasih. Warga Jorong Tabe memisahkan batang padi dan bilir padi menggunakan kaki. Padi dikumpulkan di bawah kaki, kemudian diinjak-injak hingga bulir padi rontok. Cara ini dikenal dengan nama mairie. Ini ada yang harus gantangannya sini. Udah. Terus diinjak-injak aja. Ya, tuh, bagus. Mairie sejalan dengan budaya Minang. Padi sebagai sumber kehidupan dan perekonomian wajib dihargai. Tidak boleh diperlakukan kasar, terlebih dipukul. Setelah bulir padi terpisah dari batangnya, padi dipisahkan dari kotoran. Caranya cukup dihambur-hamburkan ke udara sambil ditiup. Nah ini sudah selesai dan karena hujan juga jadi kita sudah mau cepat-cepat ini biar padinya nggak basah. Nah jadi biasanya kalau misalnya lagi tumbuk kayak gini mereka menghibur diri dengan menyanyi. Ini gunanya untuk si padi-padinya biar langsung bersih ya Bu. Iya, sambil menyanyi biar semakin semangat. Cara ini digunakan untuk menghilangkan kejenuhan. Oh ini sudah bisa ditampih ini Bu. Oke, boleh. Iya. Oh berhenti dulu. Tampi adalah proses terakhir produksi beras. Padi yang ditumbuk dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian beras dipisahkan dari kulitnya dengan cara dilempar ke atas. Nah, jadi setelah kita sudah panen tadi sampai sekarang nih lagi ditampi-tampi gini, semua kita lakukan dengan gotong royong. Solo, salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini laksana serpihan surga. Selain memiliki tanah persawahan yang subur, daerah penghasil beras ini juga dianugerahi kontur alam dan menawan. Sekarang saya dan Uda, Alan lagi berada di danau atas dan kita mau ikutin kegiatan para nelayan di sini untuk menangkap ikan di danau ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Atas adalah satu dari 5 danau yang ada di Kabupaten Solo. Sebagian orang biasa menyebutnya dengan Danau Kembar, karena letaknya tak jauh dengan danau bawah. Tadi ya bapaknya lagi narik-narikin jalannya. Tampaknya udah ada ikan-ikan kecil, jadi kita mau mendekat dulu nih. Bapak saya boleh ikut bantu? Boleh. Kita merapat dulu ya. Panjang jalan ini kira-kira 100-an meter ya Bapak. 100 meter ya Bapak. Ini berat sekali. Itu ada apa tuh? Wah, bekas kepitingnya nyangkut berarti tadi ya. Tapi kepitingnya berhasil hilang. Ini berat juga ternyata. Ikannya sembunyi. Kalau saya datang ikannya selalu sembunyi Pak. Itu Bapak ada ikan, sabar Bapak.
Yeay, dapat ikan 1. Nelayan danau di atas menggunakan sampan tradisional yang terbuat dari kayu besar dan tanpa ada sambungan. Bentuknya yang lancip dan berukuran kecil memudahkan bidua bermanuver di tengah danau. Wih, kita dapat ikan lagi. Pagi ini rezekinya banyak ya Pak ikannya. Sebagai salah satu sumber mata pencaharian, warga tetap menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah ini. Maka tak heran kalau berbagai jenis hewan air masih berlimpah, mulai dari lobster air tawar, kepiting, hingga ikan. Di sini dikenalnya sebagai ikan minyak yang kita dapat ini. Minyak apa minyak Pak? Minyak. Ikan minyak ini. Dia ukurannya setangan. Ini ada satu lagi. Dapat satu lagi. Wih. Dan ikan ini tuh asli dari danau atas sini. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kayak baru aku lihat juga nih. Pertama kali saya lihat ikan seperti ini. Dia masih bergerak. Mau turun lagi hidup. Ini masih yang paling kecil ya Pak berarti ya? Ini masih yang kecil. Ini yang masih yang kecil. Berarti masih ada yang gede-gedenya lagi ya Pak? Iya. Kita lanjut lagi, semoga dapat yang gede ya Pak. Aduh, ikan kecil Pak. Ini ikan kecil, dapat. Gak apa-apa Pak, yang penting kita dapat. Oh, ikannya satu. Cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan. Umumnya saat angin kencang dan arus air sedang kuat, tidak banyak ikan yang terjerat jaring. Emang sekarang hari ini tangkapannya lagi nggak terlalu banyak ya Pak? Ini kepiting, karena faktor cuaca juga, jadi tangkapannya agak kurang. Tapi nggak apa-apa kalau dapat kepiting. Ya Pak. Ikan. Saya salah kasih ikan, tapi ikannya masih hidup jadi dia lompat. Dia mau menyelamatkan diri, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan diri. Oke, ini Bapak. Kita dapat bola. Aduh. Coba Bapak, ini. Wih, masih hidup. Alhamdulillah. Yeay. Saya pegangnya dari mana Bapak ini? Kepalanya pegang. Oh, kepalanya. Kepalanya pegang. Oh, dari kepala ya? Kepala. Ini paling besar hari ini. Ini kalau dimakan enak sih, Pak. Nah, di sini selain menangkap ikannya pakai sampan, biasanya juga ada hiburannya, yaitu balapan sampan. Nah, saya mau coba nih ikutan dan lihat balapan sampan di sini. Udah siap, udah? Siap! 1, 2, 3, go! Ayo udah, semangat! Warga di sekitar danau di atas biasa memanfaatkan waktu luang dengan pacu bidua alias balapan sampan. Tidak ada lintasan pasti dalam perlombaan ini. Penentuan titik start dan finish bergantung pada arah arus. Kebetulan hari ini perlombaan dimulai dari tengah dan berakhir di pinggir danau dengan jarak 200 meter. Bukan hal yang mudah menaklukkan lintasan ini. Selain teknik mendayung, dibutuhkan juga kekuatan tangan dan ketahanan fisik. Itu kayaknya salah jalur itu. Udah, mau kemana? Udah capek dia kayaknya. Udah lelah. Ini juga lagi kencang ini balapannya, jadi memang harus tenaganya keluarnya banyak sekali. Tiba-tiba ada adik-adik yang nonton ini, ramai sekali. Waduh, banyak banget. Jadi siapa yang menang udah? Udah Andre yang menang. Nanti minta hadiahnya sama penonton ya. Kita
sudah selesai lomba sampannya di danau di atas hari ini sama udah semua. Selamat udah Alan sudah menang. Ikuti jejak saya, jejak